Halo adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya ya. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita belajar tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, pelajaran kelas 6 SD ya. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pada pembelajaran yang ketiga. Informasi penting yang terdapat dalam suatu teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Masih ingat kan bentuk peta pikiran? Peta pikiran dapat membuatmu lebih mudah mengingat informasi penting tersebut. Akan tetapi, saat membuat peta pikiran, akan lebih baik jika kamu menggunakan kalimat efektif. Masih ingat ya kalimat efektif? Kalimat yang mengandung subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, sekarang coba kita baca teks berikut ini. Judulnya adalah Usaha Rakyat Ambarawa dalam Mempertahankan Kemerdekaan. Selain Surabaya, beberapa kota besar lainnya juga turut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya Ambarawa. Ambarawa adalah kota di Jawa Tengah yang terletak di antara kota Semarang dan kota Magelang. Awal mula pertempuran di Ambarawa adalah sekutu yang tidak menepati janji sehingga membuat Tentara Keamanan Rakyat geram. Salah satu isi perjanjian yang sudah disepakati adalah sekutu boleh menempatkan pasukannya di Magelang untuk mengurus para tahanan dengan jumlah terbatas. Akan tetapi, sekutu melanggar perjanjian, menambah jumlah pasukannya, dan mempersenjatai para tahanan. Hal tersebut memancing kemarahan TKR sehingga perang tidak dapat dielakkan. Saat peperangan berlangsung, pemimpin TKR dari Purwokerto yang bernama Letnan Kolonel Isdiman gugur dan harus digantikan oleh atasannya langsung, yaitu Kolonel Sudirman. Di tangan Kolonel Sudirman, dengan taktik gelar supit urang, rakyat Ambarawa dapat mengepung dan mengusir pihak sekutu. Untuk mengenang kemenangan tersebut, didirikanlah Monumen Pelagan Ambarawa. Nah, sekarang adik-adik, kita menemukan informasi penting dari teks yang sudah kita baca. Kita boleh menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Nah, di sini sudah ada peta pikirannya ya. Lalu, pertanyaan dari kata apa? Bisa kita buat, apa yang menyebabkan terjadinya pertempuran di Ambarawa? Jawabannya adalah awal mula pertempuran di Ambarawa adalah sekutu yang tidak menepati janji sehingga membuat Tentara Keamanan Rakyat geram. Pertanyaan kedua, boleh kita buat, di manakah letak kota Ambarawa? Jawabannya, Ambarawa terletak di Jawa Tengah, di antara kota Semarang dan kota Magelang. Pertanyaan ketiga, kapan Letnan Kolonel Isdiman gugur? Nah, dari teks tadi jawabannya adalah saat peperangan berlangsung. Yang keempat, siapa? Siapa yang menggantikan Letnan Kolonel Isdiman?
Nah, jawabannya adalah Kolonel Sudirman. Nah, untuk pertanyaan mengapa, bagaimana, dan berapa, adik-adik nanti boleh membuat sendiri ya di rumah masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Beberapa jenis hewan memiliki ciri khusus untuk beradaptasi terhadap kondisi lingkungan. Bagian A, kita bahas cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Yang pertama, unta. Unta merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah gurun yang panas dan kering. Untuk dapat bertahan hidup di daerah tersebut, unta melakukan beberapa penyesuaian diri, yaitu terdapat rambut pada kelopak mata untuk menghalangi debu masuk ke mata ketika berjalan di padang pasir. Yang kedua, telapak kaki yang lembut memudahkan berjalan di atas tanah berpasir. Yang ketiga, punggung berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Dan yang keempat, usus yang sangat panjang untuk menyerap lebih banyak air dalam makanan. Yang kedua, beruang kutub. Beruang kutub hidup di daerah yang sangat dingin di permukaan bumi, yaitu di kutub. Untuk dapat bertahan hidup di lingkungan tersebut, beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian, yaitu rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu, dan lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu dingin. Apakah adik-adik tahu apa itu kamuflase? Ya, kamuflase adalah kemampuan yang dimiliki hewan untuk menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya dengan lingkungan di sekitarnya dengan cara memanfaatkan warna atau bentuk tubuhnya agar sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, kelelawar. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi. Apa itu ya ekolokasi? Ekolokasi yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Yang keempat, burung hantu. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari mangsa pada malam hari. Yang kelima, lumba-lumba dan paus. Kedua mamalia ini hidup di laut. Alat pernapasannya berupa paru-paru. Oleh karena itu, kedua hewan ini kerap muncul ke permukaan laut jika akan menghirup oksigen. Sama seperti kelelawar, kedua hewan ini juga memiliki kemampuan ekolokasi. Bagian B, cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. Yang pertama, cecak atau tokek. Cecak dan tokek dapat melindungi dirinya dari pemangsa dengan dua cara, yaitu telapak kaki yang memiliki perekat sehingga memudahkannya merayap di dinding dan kemampuan autotomi atau memutuskan ekor untuk mengelabui pemangsa. Nah, adik-adik pernah kan melihat cicak di rumahnya? Mereka sering memutuskan ekornya untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Yang kedua, bunglon. Bunglon memiliki kemampuan mimikri. Apa itu ya mimikri? Nah, mimikri adalah kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungannya. Tujuannya untuk mengelabui pemangsa dan juga memudahkan untuk mendapatkan mangsa.
Jadi adik-adik, mimikri ini hampir sama dengan kamuflase. Yang ketiga, walang sangit. Walang sangit dapat mengeluarkan bau yang menyengat untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang keempat, landak. Landak memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin untuk menakuti musuh dan melindungi diri dari pemangsa. Yang kelima, kalajengking. Kalajengking memiliki sengat beracun di bagian ekor untuk menyerang musuhnya. Yang keenam, cumi-cumi. Cumi-cumi dapat menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta untuk menghindari dirinya dari pemangsa. Yang ketujuh, ikan buntal. Ikan buntal memiliki kemampuan menggelembungkan tubuh untuk perlindungan dirinya. Selain itu, ikan ini juga memiliki duri-duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang kedelapan, terenggiling dan kaki seribu. Terenggiling dan kaki seribu memiliki struktur kulit yang keras. Saat terancam, kedua hewan ini akan menggulung diri sehingga pemangsa akan kesulitan untuk memangsanya. Nah, adik-adik, cukup sekian ya materi video pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga dengan video pembelajaran ini adik-adik dapat mengerti dan memahami materi pelajaran sekolahnya, terutama untuk kelas 6 SD ya. Nah, sampai jumpa lagi ya di video pembelajaran selanjutnya.